Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Levina TJA. Betah nggak sih tinggal di Amerika? Banyak banget teman dan saudara-saudara yang nanya aku seperti itu ya. Betah nggak sih kamu di Amerika? Aku di sini tuh kan baru 4 bulan ya. Nah, aku masuk sini kan dengan K1 visa. Jadi dengan K1 visa itu izin tinggalku di sini itu cuma 3 bulan. Jadi waktu itu aku masuk si Amerika itu, tiba di Amerika itu tanggal 20 Maret. Lalu pas di stempel di airport, itu izin tinggalku itu cuma sampai tanggal 10 Juni. Nah, jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan itu aku sudah harus menikah dengan tunangan aku yang US citizen di sini. Kalau aku waktu itu nggak nyampe 1 bulan ya. Kalau nggak salah 3 minggu setelah aku tiba di Amerika sini, aku tuh melangsungkan pernikahan sama suami aku. Nah, dari surat nikah kami itu, kami gunakan untuk mengajukan long permanent resident atau green card untuk aku dan anakku. Jadi waktu itu kami mengajukan untuk green card ini sekitar bulan Mei. Dan kemarin itu kami baru dapat panggilan untuk biometrik ya. Nah, jadi selama aku ngajuin untuk long permanent resident ini, aku tuh sama sekali tidak boleh keluar dari Amerika. Nah, waktu aku ngajuin long permanent resident kemarin, itu aku juga sekaligus mengajukan untuk work permit, untuk izin kerja, lalu untuk travel permit, untuk izin travel internasional. Jadi untuk aku bisa pulang ke Indonesia ya. Lalu mengajukan juga untuk social security number. Nah, kalau aku ini di SSN, aku ambil nama suamiku. Nah, jadi kemarin pas aku ngajuin untuk green card ini, si lawyer udah bilang sama aku ya, pokoknya selama belum keluar izinnya ini, aku sama sekali nggak bisa meninggalkan Amerika gitu. Break dulu sebentar ya teman-teman. Hari ini hari Minggu pagi, kami mau bersihin permukaan kompor. This is a bathroom shower cleaner. So, Oh, for bathroom? so I don't know if this is going to do anything. Stuff here. I'm not seeing remove any of the. This isn't turning white again, around that ring. Oh ya. So I don't really think it's doing much. It was just an experiment. Kalau soal betah atau nggak betah ya, belum bisa dibilang betah karena aku tuh baru 4 bulan di sini, masih masa penyesuaian. Kalau melihat situasi di sini ya, di sini tuh kan situasinya sepi banget, perumahan begini, sepi banget. Beda banget sama daerah asal aku di Indonesia. Aku di Indonesia itu kan di toko ya, dan pas di lampu merah yang setiap hari itu selalu hiruk pikuk kendaraan gitu. Beda banget sama di sini itu benar-benar hening. Nggak ada Mas Anto tukang bakso kesana, idola aku. Bukan idola emasnya ya, tapi idola baksonya. Ya ini mah belum bisa dibilang betah teman-teman, apalagi kalau aku kangen dengan batagor, dengan mie ayam. We tried. Ta-da! No. Terus lagi kalau ingat keluarga ya, di sini kan jauh sama keluarga, jauh dari papa mama, jauh dari kakak adikku, saudara-saudara. Ya pengen pulang sih ke Indonesia. Kangen sama saudara-saudara, orang tua, kakak. Sampai mamaku tuh sering banget ya tiap kali telepon gitu, mamaku suka tanya, sebenarnya kamu tuh betah gak sih di sana gitu. Kalau kamu mau pulang ya
ya udah pulang aja gitu teman-teman. Jadi kalau aku ngikutin perasaan manja aku seperti dulu gitu, ya dulu tuh aku suka manja juga gitu. Kalau kangen rumah, kangen orang tua, ya udah aku pulang gitu. Tapi kan nggak bisa hidup aku seperti itu terus. Aku harus belajar mandiri, belajar di lingkungan yang baru. Kalau ngikutin rasa manja terus, aduh nggak betah gitu. Ya udah pulang, aku nggak akan bisa maju. Jadi aku putuskan untuk tetap bertahan melanjutkan hidupku. Apalagi satu hal yang sangat menguatkan aku ya. Puji Tuhan, aku tuh dikasih suami yang luar biasa. Sekarang apakah aku mau menghancurkan masa depanku cuma karena lingkungan, karena gak ada makanan-makanan kesukaan aku, karena jauh dari keluarga dan teman-teman. Sedangkan puji Tuhan gitu, Tuhan sudah kasih aku suami yang sangat luar biasa, suami yang selama ini gitu aku idam-idamkan, suami yang begitu baik banget, begitu sabar. Memang dia bukan suami yang sempurna ya, dan tidak ada orang yang sempurna gitu. Tapi buat aku itu sudah cukup. Dia itu sudah cukup. Seperti suami seperti yang selama ini aku inginkan. Tidak perlu materi, tidak perlu kaya ya, tapi saling ngerti, bisa ngerti, orangnya itu baik banget dan bisa sabar. Selama 4 bulan ini aku tinggal sama dia, aku tuh gak pernah sama sekali ngelihat dia marah ya. Justru aku yang sering marah sama dia. Jadi dia tuh orangnya ngerti banget. Namanya aku perempuan, kadang-kadang kan ada rasa bosen, atau kadang-kadang kita kan suka sensitif gitu ya. Aku kalau ada sesuatu yang ngeganjel itu aku paling orangnya diem aja gitu. Jadi kalau lihat aku diem aja, dia tuh nggak tenang. Dia pasti akan terus nanya, kamu kenapa sih? Saya bikin salah apa sama kamu? Kasih tahu saya, apa salah saya sampai bikin kamu diem aja begini? Aku minum dulu ya. Ini tuh minuman kesukaan aku, ice coffee dan Kindonat espresso. Itu satu poin yang aku suka dari dia. Dan sama anakku juga. Dia tuh kelihatannya tuh sayang banget. Kalau kita mau nuntut soal materi, kita nggak akan pernah cukup. Kalau kita selalu melihat materi, kita akan selalu melihat orang lain yang lebih dan lebih lagi, dan kita akan terus menuntut yang lebih lagi. Tapi kalau kita mencoba untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang ada, bersyukur, kita jangan selalu lihat ke atas, lihat ke bawah orang-orang yang tidak punya apa yang kita miliki. Dari situ kita akan bisa belajar bersyukur. Oh iya ya, saya sudah mempunyai yang lebih daripada mereka yang kekurangan. Jadi aku belajar mensyukuri apa yang sudah aku punya, apa yang sudah Tuhan berikan untuk aku. Aku percaya ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk aku. Dan aku pun bersyukur punya suami yang luar biasa ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling melengkapi. Aku juga pernah ya, saat aku lagi bosan, aku pernah bilang sama suami aku pulang aja deh ke Indonesia. Kita ketemu setahun sekali aja, kamu tengok aku di Indonesia. Tapi dia nangis. Dia bilang, jangan, saya tuh cinta banget sama kamu. Saya bawa kamu jauh-jauh dari Indonesia ke sini. Saya benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidup saya sama kamu. Saya sudah menemukan pasangan yang luar biasa. Dia bilang seperti itu sama aku ya. Terus dia juga bilang, butuh 50 tahun untuk dia menemukan cinta sejatinya. Itu aku ya. Jadi selama ini gitu, dia juga pernah gagal dalam pernikahan gitu. Jadi pas dia ketemu aku, dia ngerasa bener-bener, oh iya, ini cinta sejati aku, ini pasangan hidup aku yang selama ini dia cari-cari gitu. Ya puji Tuhan banget ya, aku juga senang banget. Jadi dia menemukan aku adalah soulmate-nya dia, dan aku juga merasa menemukan dia seperti soulmate-nya aku. Jadi kami tuh bisa saling ngertiin.
Jadi membina rumah tangga itu memang gak gampang ya teman-teman, apalagi dengan yang berbeda kebudayaan seperti aku dan suami ya. Tapi puji Tuhan gitu, suami aku tuh nggak terlalu yang ekstrim banget bedanya sama aku. Tapi kami tuh bener-bener bisa belajar untuk saling mengerti. Kalau ada masalah itu dibicarain, jangan sampai dipendem diem aja lama. Dia tuh orangnya nggak bisa gitu, diem aja gitu, nggak bisa. Pokoknya kalau ada masalah harus saat itu juga dibicarakan baik-baik. Tapi setelah dibicarakan ya udah beres, nggak ada lagi masih besoknya masih cemberut, masih marah, udah biasa lagi seperti itu. Ya mudah-mudahan ya bisa selamanya seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan kedepannya aku dan anakku bisa lebih betah lagi, bahkan semakin betah di sini. Tapi kalau untuk saat ini ditanya betah atau enggak, ya belum betah. Gitu teman-teman, sekian video aku hari ini ya. Untuk teman-teman yang baru di channel aku, tolong di subscribe ya, dan jangan lupa tolong dikasih like-nya. Thanks for watching.